Horas selalu kita selalu masuk mahita di minggu sadarion ima AKBP kun alamanda resort Kecamatan Riau. Minggu sadarion ima minggu jubilate tanggal 7 Mei 2020 topiknya merulung-ulung ma tu di mata bahasa Indonesia bersoraklah bagi Tuhan. Adanya terus masuk kita mengenang minggu keluarga dan minggu sadarion jumul mahita martang yang nahon di bagasan Tuhan tabi martang yang mahita. Amin. Mari kita terpuji Tuhan atas yang mungkin nomor 14 ayat 1 oleh ayat 2. Mari kita hidup warna di mata anak. Doa warna anak Tuhan Yesus Kristus. Doa warna itu diperbadikan dengan panah Tuhan tanahon. Amin. Merupulok di mata bahwa ada satu tanahon. Edon hamu mahamulion di warna. Mermulia bahnamu puji-pujiannya. Dok hamu mengantok di mata. Tung nasokal doa kapapahenamu. Binahan hati pulon di hukum. Ikum marsobatuhu akka musuh. Haleluya. Martangnya wanita. Ada Tuhan di mata para seluruh sumur di doa tamu. Iku manahami jalama terap doa Tuhan Yesus Kristus. Asarat kami doa ibadah masalah. Separuhai mahami. Asal kami tulomo ni roham. Jalawat kami di hapersial nature. Asal tempat kirim di hai-heo. Doa dia sana koso cilhono mutuakan hapersial. Terpuji Tuhan teman di nomor 20 ayat 1. Oh
singa patik pada bangun. Ikut pasakaponmu donatorasmu asal dua ho jalan leleng mamulu di tanah dan dilehoni Jehova di batang ho. Atong kak mangidogo mahida siap Tuhan di batang laho mamulawat patik nai. Ale Tuhan di batang saya terbukuhi mamali mamulawat mamparat patik ini. Amin. Terpuji Tuhan tambah hikene nomor 727 ayat 1 tambah ayat 4. Ada yang menami jalan di bata nami na di bawah kicau. Para sirohana sumum berhami. Bukan hatu itu jalan untuk poti hami do dosa nami do manusia nami dan budang itu julung. Tatap kami kahiti-hiti asin roham. Jalan selesa dosa nami saluhutna. Alani pokoknya nami hakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pamulu kami. Amin. Tapi gimana hati baga-baga tarimung dosanya. Para seruhan jalapar dengan bahasa do Jehova. Lambat tarimas jala para seruhan budak. Dan dibahagi hito obat waka dosata. Jaladang dibalosot hito obat waka jahatota. Soal asli rohan yang mengamami daak anakna. Asli rohan Jehova dia karena bakal dia digana. Asama pernah di batangan dikicau. Terpuji Tuhan tambah HTRD nomor 521 ayat 1. Tajahama buku epistel di pernimbota Sadarion iman tersurat di Efesus 5 ayat 15 1 di ayat 21. Songon do di sini. Atong manat mahamu mamereng manakasi
masmonaka na ulang roha. Para sayang kamu matiki, ari-ari hasusahan doon. Di bahini unang magabi mo Tuhan, alaya tu si hamuma manang dia do lomo ni rohani Tuhani. Unang mamau kamu bayan nianggur, ay hangoan do ibagasani, alay do tuni maamu. Hatahu kamu sama hamu akka edde besalmen, akka edde puji-pujian dot edde partok dion. Edde hojala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Menonton maamu mandau mangliate siala saluhut tu debata ama di bagasan Tuhan di Tuhan Yesus Kristus. Masih belum mahamu siap tiar di rohamuna bidan Kristus. Ido sahana. Mertua do na tumangon hata di bata jala na dosa. Amin. Tapi situ hata berhitung gede nomor 20 ayat 1. Terpuji Tuhan menghidupkan nomor 722 ayat 1. Sayang
Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan firman Tuhan, yaitu khususnya firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu besok ataupun minggu jubilate tanggal 3 Mei 2020. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi firman ini, marilah kita mohon tuntunan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami yang kami rasakan hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin membahas firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kami setiap hari. Maka Bapa di surga, mohon berkat-Mu melalui Roh Kudus yang akan mencerahkan, menerangi, membimbing hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya kami betul-betul memahami arti dan tujuan dari firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu jubilate tanggal 3 Mei 2020, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Demikian dituliskan. Marilah kita mengikuti bersama-sama dan saya bacakan untuk kita bersama. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah biriaria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tolong ingatkan saya. Siapa tahu saya lupa atau mungkin tidak pernah mengetahui bahwa memang tidak ada kata maaf dalam bahasa Batak. Dangadong hata maaf dalam bahasa Batak. Hamu baju amanginang, Ahmad. Kalau kita sering sebutkan maaf, ya tentu itu bukan bahasa Batak. Itu bahasa Indonesia, walaupun sepertinya sudah kita batakkan. Tapi tidak ada, kecuali kita mengatakan salah mengaudisi ataupun saya salah. Tapi itu bukan kata lagi, sudah menjadi sebuah kalimat. Saya salah atau aku mengaku salah atau saya berbuat salah. Itu artinya meminta maaf bagi orang Batak tidak sesimpel dengan mengatakannya saja, maaf. Meminta maaf itu mempunyai makna lebih dalam, seperti apa yang saya katakan tadi, salah mengaudisi, saya bersalah, mengaku dirinya bersalah. Dan itu tidak sama dengan sekedar maaf, atau maafkan aku, maaf saya lupa, maaf saya berbuat ini, berbuat itu. Jadi hubungannya dengan teks kita hari ini, baru juga saya baca-baca dan lihat beberapa informasi, ternyata, dan mohon maaf kalau saya salah juga, ternyata tidak ada satu kata yang mengatakan langsung terima kasih dalam bahasa Ibrani. Yang langsung mengatakan thank you ataupun terima kasih, tidak ada. Hanya ada kata yang
memuat indikasi thanksgiving atau rasa syukur, terima kasih, dan seiring dengan kata juga memuji, menyembah. Sehingga mengucapkan terima kasih itu identik dengan bersyukur. Atau dalam bahasa Ibrani itu hanya ada kata yang berindikasi penyembahan dan rasa syukur, yaitu kata toda yang diikuti dengan bless ataupun berkat, bereh. Kira-kira seperti itu. Sehingga ketika penyembahan atau ungkapan syukur itu dilakukan, maka itu sesuatu yang betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar terima kasih, bukan sekedar ucapan begitu saja, tetapi penyampaian rasa terima kasih itu diikuti dengan puji-pujian dan rasa syukur yang sungguh luar biasa. Saya pikir itu yang dimaksudkan Daud ketika ia menetapkan ataupun memilih orang-orang untuk menyanyikan mazmur ataupun menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, saya bukan mau bermain kata-kata atau menafsir bahasa Ibrani karena saya bukan ahlinya. Tetapi dari situ saya melihat ternyata tidak ada pemujaan atau tidak ada ungkapan rasa syukur dalam ibadah Israel ataupun dalam penyembahan mereka yang sekedar saja. Namun semuanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti di teks ini, dengan mengingat segala kebaikan Tuhan. Maka pujian yang benar itu, ucapan syukur yang benar itu memang harus muncul dari keinginan yang paling dalam dari dalam hati kita. Kita lihat di sini. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ungkapan-ungkapan yang disebutkan di sini adalah ungkapan-ungkapan yang sungguh luar biasa karena mereka mengenal kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedikit tentang buku Tawarikh ini, khusus mengenai David ataupun mengenai Daud. Ia tidak membicarakan Daud ataupun David sebagaimana kitab lain membicarakannya, misalnya Samuel ataupun kitab raja-raja. Ia seolah-olah terlepas dari masa tanda kutip masa suram Daud ataupun kepribadian Daud ataupun dosa Daud ataupun masalah keluarganya, tetapi ia seolah-olah menampilkan Daud adalah sosok raja ideal. Bahkan dari keturunan Daud, dari rumah Daud akan datang kelak Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel. Sekalipun Tawarikh tidak menampilkan sisi pribadi ataupun persoalan pergumulan Daud, tetapi saya mau mengungkapkan itu dalam teks ini karena saya pikir ada hubungannya. Karena apa yang terjadi dalam hidup Daud tidak menghalangi dia untuk bersyukur kepada Tuhan. Ia mampu menempatkan persoalan itu di mana dan kapan menghadapi persoalan itu dan kapan harus bersyukur, bernyanyi dalam penuh kegembiraan pada Tuhan. Pada masa ini ketika sesuai dengan tabut Allah dibawa masuk atau tabut perjanjian itu dibawa masuk atau pulang kembali, ini menjadi suatu sukacita besar. Dan pada masa ini memang pemerintahan Daud agak sibuk dengan banyak
politik dan urusan-urusan yang lain. Tetapi dalam segala sesuatu yang ia rasakan ataupun ia alami dalam hidupnya, ia tidak lupa untuk bersyukur. Sekalipun itu penderitaan. Dan ia mengajak seluruh umat di sini untuk bersyukur. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka seluruh umat mengatakan amin, puji Tuhan. Nah, ini penderitaan yang dialami, kesusahan yang dialami terkadang menutup mata kita untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita selalu fokus pada penderitaan itu. Karena kita melihat penderitaan itu lebih besar dari berkat Tuhan itu sendiri. Tetapi nyatanya tidak. Lalu kebaikan Tuhan itu yang tidak boleh dilupakan itulah yang dinyanyikan oleh umat di sini. Kegembiraan mereka berasal dari ingatan mereka, pengalaman mereka akan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya pikir ini menjadi pelajaran penting bagi kita sekali lagi. Saudara yang terkasih, saya mau cerita tentang sesuatu, yaitu apa yang disebut dengan di Tapanuli adalah sado, ataupun sadu, sado, delman, pedati, seperti itu. Bermacam-macam istilahnya, tetapi pedati ataupun sado itu ada juga di daerah Jawa, ada di daerah Jawa, Solo, dan juga Garut. Namun nyata perbedaannya dengan di daerah Tapanuli. Kalau di Garut, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ataupun di Solo, ataupun di Jogja, tempat duduknya ada yang seperti mobil menghadap ke depan. Ya, kalau kita perhatikan, kita pergi ke Garut. Tapi kalau kita pergi ke Jogja, ada tempat duduknya yang seperti angkot. Kita berbaris seperti ini. Tapi pada umumnya kita masih, atau penumpang masih melihat jalan di depan. Jalan yang akan dilalui. Berbeda dengan delman ataupun sado ataupun pedati di Tapanuli. Di Tapanuli, sado atau delman itu tempat duduk penumpang selalu menghadap belakang. Ia tidak pernah lihat jalan yang harus dilalui. Ia tidak pernah lihat tantangan yang akan dihadapi oleh kusir ataupun sado yang ia tumpangi. Tetapi ketika lewat batu besar, lalu ia heran, kenapa bisa lewat? Kenapa ketika lewat lobang-lobang dan jalan-jalan rusak, lalu ia pun heran, kenapa ini? Luar biasa. Saudara, dalam bersyukur juga saya pikir kita harus meniru hal ini. Kita tidak selalu fokus pada ke depan, atau kita tidak selalu harus melihat ke depan. Melihat ke depan itu penting, tetapi melihat ke belakang, jalan hidup yang sudah kita lalui, liku-liku kehidupan, di mana berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, saya pikir ini yang membuat kita akan bersyukur luar biasa. Ingat ketika anak masih satu, Anda berpikir bagaimana menyekolahkan ini, sekarang sudah angkatan laut. Siapa yang membuat, siapa yang memberkati? Tuhan. Ingat ketika sakit, bagaimana ini mengalami sakit seperti ini, apakah akan sembuh? Nyatanya hari ini sembuh. Dan pada waktunya juga semua kembali seperti biasa. Siapa? Rahmat Tuhan. Ini hal-hal yang tidak bisa kita lupakan. Sehingga kita harus terus bersyukur. Jadi ingatlah akan kebaikan Tuhan yang membuat engkau akan bersyukur senantiasa dan memuji Dia. Dan bahkan dalam masa kesulitan kita saat ini, bersyukurlah pada Tuhan. Sebab Ia baik. Jangan fokus pada persoalan atau satu hal saja yang kita alami. Tapi lihat hari demi hari Tuhan menyertai engkau. Seperti Kidung Jemaat, kalau tidak salah 299. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.
bata aman amin di banua ginjang hodo harorwan di salhut silehon-lehon naringgan dohot nasa uli basa nama uliutus. Upasahat tawi masya nilon itu kami pilihan nami itu ho. Saya jalan magabi wak na hucus di jolom. Pasu-pasu may dalaramoti asa muparhasiak kami pilihanon. Patimbulon harajon di tonga-tonga ni huriam tohot di portipion. Buhay marohanay marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang silehon-lehon itu kami. Asalam girgir hai mandok mauliat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami dari banua ginjang saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saut malu muni roham di banu tongon songon na di banua ginjang. Dewan matuhami sadaron hangguan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panisan nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu gihon tu pangunjunan. Balua mahami siang pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalau pasu-pasu siat Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sondakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutondim. Amin.